Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dengan 3 digit NIM terakhir 027 di mata kuliah Mekatronika dan Robotika kelas A. Jadi di video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai praktikum yang kedua, yaitu install eh, setup Ubuntu di komputer kalian untuk eh, membuat program ROS 2. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu untuk ROS. ROS adalah Robot Operating System, yang dimana ROS ini menjawab dari kesulitan-kesulitan para programmer dalam menyusun program untuk mengintegrasikan dari sistem robotika. Sistem robotika ini memiliki berbagai macam indera atau yang kita sebut adalah sensor. Misal kita menggunakan 10 sensor dalam satu paket robot. Nah, bagaimana caranya membuat hal itu menjadi simple adalah memecah program ke banyak ruangan. Nah, ruangan itu yang disebut node pada robot operating system. Nah, node itu nantinya ketika beroperasi akan saling menerima dan mengirim data dari program 1 dengan program 2 atau program lainnya. Jadi bagaimana cara menginstalnya? Jadi di sini yang kita butuhkan adalah space kurang lebih 50 GB di laptop kalian. Silahkan gunakan partisi-partisi untuk mempartisikan memori dari laptop kalian atau PC kalian, atau memakai SSD atau hard disk yang kalian punya, sehingga kalian bisa membackup atau mengkosongkan gigabyte sebesar 50 GB. Dan 50 GB itu akan digunakan untuk OS Ubuntu. OS Ubuntu ini dari Linux. Kita bakal menginstalnya karena untuk program ROS ini akan sangat ribet jika menggunakan OS Windows, karena security-nya yang terlalu berlapis dan terlalu aman untuk menjalankan robot operating system. Makanya di sini untuk pembelajaran kita menggunakan yang sederhana aja, yaitu OS Linux Ubuntu. Namun Linux Ubuntu yang saat ini saya punya adalah versi 24.04, yang dimana untuk ROS 2 nya saya menginstal yang versi JZ. Pada modul praktikum mungkin tertera di situ adalah ROS Humble, tetapi saya tidak bisa menggunakan Humble karena sudah terlanjur untuk
mengupgrade versi dari Linux Ubuntu saya. Baik, langsung aja ke tahap yang pertama. Kalian harus memiliki yang namanya GitHub Education. Kalian bisa gunakan KTM kalian atau surat tanda aktif kuliah untuk meregistrasi dari GitHub Education kalian. Dan nantinya GitHub Education kalian akan digunakan untuk Copilot pada VS Code yang akan kalian gunakan untuk memprogram ROS kalian. Jadi di sini ada contohnya, kalian masuk aja ke web dari GitHub kalian sendiri, login, kemudian join GitHub Education. Lanjut, ketika login GitHub Education, langkah selanjutnya adalah kalian sambungkan GitHub kalian ke VS Code yang kalian punya. Ya, nantinya akan muncul tampilan seperti ini, yaitu kalian bisa prompting di VS Code kalian untuk membuat atau mempermudah kalian membuat programnya. Ini tampilannya jika kalian sudah memasukkan GitHub Education yang sudah kalian punya di VS Code kalian. Ya, lanjut, untuk penginstalan Linux Ubuntu, kalian harus siapkan hard disk untuk mengisi dari dual boot Ubuntu. Namun pada praktikum kali ini saya dipinjamkan oleh program studi untuk dapat menginstal dari Linux Ubuntu ini. Kalau kalian ingin menggunakan juga Linux Ubuntu, kalian bisa ke toko-toko laptop atau servis-servis laptop terdekat kos kalian atau rumah kalian untuk dibantu dalam proses penginstalannya, karena tadi yang pertama kan memang jujur saya sendiri pun dibantu oleh teman-teman saya yang sangat hebat-hebat di sini untuk menginstalnya. Nah, tapi saya akan jelaskan sedikit demi sedikit yang saya mengerti di sini. Kita ketika sudah mengakses dual boot dari BIOS yang laptop kalian punya dan menginstal Linux Ubuntu-nya, maka akan tampilannya seperti ini. Ini kalian centang-centang dan ikuti aja pada video ini. Nantinya video ini saya akan bagikan kepada kalian melewati link di deskripsi video ini ya. Nah, ini pertama. Nah, hati-hati di dalam installation type ini. Kalian di sini akan memberikan rekomendasi atau memilih tempat kosong dalam hard disk kalian atau memori kalian yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu 50 GB tadi. Namun jika salah memilih, misal salah memilih adalah memori yang dipasang oleh OS Windows kalian dan itu dipilih untuk
menginstal Linux ini, maka mohon maaf sekali OS kalian hanya bisa Linux saja. Makanya jika kalian sangat Itu buat suap. masih sayang sama Windows kalian, makanya jangan sampai salah dalam mengakses unlocked memori yang ada di laptop kalian. Ya, ikuti aja prosesnya di video ini. Dan nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kalian diminta untuk mengisi atau memilih OS mana yang akan kalian pakai untuk laptop kalian ketika kalian memulai atau merestart dari laptop kalian itu sendiri. Seperti itu, tampilannya akan seperti ini. Ini dia memilih untuk memakai Ubuntu atau Linux Ubuntu. Nanti loginnya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, ini kalian akan mengisi WiFi yang referensinya kalian. Lalu kalian install dalamannya seperti Python, terus ROS, dan paket-paket yang lainnya untuk menunjang program ROS kalian. Baik, mungkin sekilas saja untuk untuk install Ubuntu-nya. Di sini saya akan perlihatkan untuk penginstalan dari ROS-nya. Jadi saya di sini memakai ROS JZ. Di web servernya yang aslinya, nanti kalian bakal, mohon maaf guys, jadi kalian tinggal cari di Google ROS yang ingin kalian download dan sesuai dengan dari versi OS yang kalian gunakan. Lalu kalian tinggal pilih mau install dari OS mana nih. Nah, kalau saya akan pilih Ubuntu. Nah, kita tinggal ikutin aja ini di terminal gitu. Kita kecilin dulu biar fleksibel. Kita ikutin ini terus sampai dengan nah, try some example. Nah, jadi kita akan menguji bahwa ROS kalian sudah terinstall dengan baik atau belum. Nah, dengan cara terminal akan memberikan sinyal komunikasi talk ya, biasanya hello world. Nantinya juga terminal juga akan mendengarkan bukti bukti dari komunikasi tersebut. Nah, bagaimana itu jika kita praktekkan? Jadi kita punya dua terminal di sini. Terminal satu kita pakaikan program Talker. Oh, maaf, di Ubuntu tidak bisa kontrol
C, jadi agak sulit ya. Kita ulangin, kita Ctrl C di sini. Nah, kita paste, klik kanan paste di. Terus yang terminal 2 kita pasangin program buat listenernya. Jadi coba kita enter keduanya, bagaimana hasilnya. Ya, program 1 berkata hello world, hello world 1, hello world 2 sampai dengan seterusnya. Program 2 berkata I heard, saya dengar, hello world 3 sampai seterusnya. Ini artinya ROS yang sudah kalian install itu berjalan dengan semestinya dan dapat berkomunikasi dalam node 1 dan node 2, juga node lainnya. Baik, langsung aja kita ke contoh dari penerapan ROS-nya. Jadi di sini saya punya program dari line detector untuk program dari robot line follower. Jadi saya punya GUI untuk membaca status dari nodenya, yaitu last position itu pasti forward, dan lain sebagainya. Pokoknya dia akan membaca status dari robot yang kita punya, robotnya belok kanan atau robotnya belok kiri, dalam menemukan line-nya atau garisnya. Nah, ini ada program buat line detektornya. Jadi di sini kita pakai library ROS juga nih, RCLPY. Juga kita menggunakan CV, OpenCV, dan kita menggunakan NumPy untuk frame gambar simulasinya. Juga di sini kita memakai auto correction dari control PID, yaitu sebesar 0,2. Nah, yang selanjutnya akan di correction dengan perhitungan control PID proporsional dikali error. Nah, errornya ini adalah dari garis yang kita tentukan nantinya. Nah, seperti itu. Langsung coba aja, mungkin biar mengerti juga dari pemirsa-pemirsa ini. Nah, jadi programnya seperti ini untuk line detektornya. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oke, jadi seperti ini. Dan untuk statusnya coba kita run lagi. Oke, statusnya kita lebarkan saja supaya terlihat ya. Oke, jadi contoh pengaplikasian seperti ini. Ketika robotnya ini ke kanan, maka statusnya akan ke kanan. Robotnya ke kiri, maka statusnya akan ke kiri. FYI, untuk robotnya adalah titik tengah ini, yang hijau-hijau ini adalah simbol dari robotnya tersebut.
ketika kita gunakan proporsionalnya itu misal 2, bisa nggak? Bisa, bisa tapi osilasi. Jadi sangat-sangat hati-hati kalian jika menggunakan kontrol PID dalam proses robotika, karena salah-salah parameter yang tidak terhitung, yang tidak terkalkulasikan, maka akan berdampak pada mobilitas dari atau sistemnya. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Otomasi Membangun Negeri. Terima kasih guys.